Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tradisional. Siap-siap, hari ini kita akan mengubah cara pandang kalian tentang jajanan pasar. Banyak yang mengira jajanan tradisional cuma soal nostalgia dan gula, tapi ternyata ada rahasia kesehatan di baliknya, dan ini didukung sains. Di sini kalian bukan cuma makan, tapi juga dapat ilmu yang bisa bikin hidup lebih sehat. Kita akan bongkar khasiat kue cucur, lapis legit, dan lainnya. Berdasarkan penelitian ilmiah, siapkan mental, karena setelah video ini, kalian bakal lihat jajanan pasar dengan cara yang berbeda. Kearifan lokal ternyata menyimpan formula kesehatan tersembunyi. Smart people, let's begin. Pertama, mari kenalan dengan kue cucur, si UFO manis dari pasar tradisional yang sering jadi incaran sejak zaman dulu. Bentuknya bulat, pinggirannya renyah, dan bagian tengahnya lembut, seolah menyimpan rahasia energi dari dapur nenek. Bahan utamanya sederhana, tepung beras dan gula aren. Tapi jangan remehkan, kombinasi ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kecerdasan dalam memilih sumber energi alami. Tepung beras misalnya, dikenal sebagai sumber karbohidrat kompleks, yang melepaskan energi secara perlahan. Artinya, kamu nggak akan merasakan lonjakan gula darah yang bikin ngantuk atau lemas tiba-tiba. Sementara itu, gula aren punya indeks glikemik lebih rendah dibanding gula putih biasa. Selain itu, gula aren juga mengandung mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi yang penting untuk metabolisme tubuh. Kombinasi dua bahan ini menjadikan kue cucur sebagai sumber energi tahan lama untuk otak dan tubuh. Cocok banget buat kamu yang butuh fokus ekstra saat belajar atau bekerja. Dalam pengobatan tradisional, kue cucur dipercaya bisa menutrisi dan menghangatkan tubuh. Nenek-nenek zaman dulu sering menyajikan kue ini saat cucu-cucunya belajar atau butuh stamina tambahan, karena dianggap membantu menjaga fokus dan daya tahan. Cara konsumsinya pun ada aturannya. Jangan kalap. Satu buah kue cucur di antara waktu makan sudah cukup untuk jadi booster energi alami tanpa bikin perut pegah. Lagi kerja, otak mulai ngelek? Daripada ngopi instan terus, coba deh ganti dengan kue cucur dan segelas air putih. Energi yang kamu dapatkan lebih stabil tanpa efek samping seperti jantung berdebar atau susah tidur. Banyak orang nggak sadar, camilan tradisional seperti kue cucur justru bisa jadi solusi modern untuk menjaga produktivitas tanpa drama naik turun energi. Tapi ingat, makan 5 biji sambil rebahan, siap-siap lingkar pinggang melebar dan energi malah drop karena kelebihan gula. Moderasi adalah kunci utama. Kue cucur itu alat bantu produktivitas, bukan camilan tanpa batas. Nikmati secukupnya, rasakan manfaatnya. Jangan sampai tergoda menambah gula berlebihan. Luarnya boleh crispy, tapi dalamnya jangan sampai lembek dan terlalu manis, karena itu justru mengurangi manfaatnya. Pahami apa yang masuk ke tubuhmu. Pilih camilan yang bukan hanya enak, tapi juga menyehatkan dan mendukung aktivitasmu. Kue cucur bisa jadi teman baik untuk produktivitas, asal kamu tahu batasnya dan tidak berlebihan. Jadikan camilan tradisional ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Ingat, orang cerdas tahu kapan harus berhenti. Pilih kue cucur sebagai booster alami, dan rasakan bedanya dalam keseharianmu. Selanjutnya, mari kita bahas klepon, si hijau bulat mungil yang selalu menghadirkan kejutan manis di setiap gigitannya. Klepon bukan sekadar jajanan pasar, tapi juga simbol nostalgia masa kecil di Indonesia. Bahan utamanya sederhana, tepung ketan yang kenyal, daun pandan atau suji yang memberi warna alami, gula merah cair di dalamnya, dan taburan kelapa parut yang gurih. Semua bahan ini mudah ditemukan di dapur tradisional, cuiak, dan masing-masing punya manfaat tersendiri untuk tubuh. Pewarna alami dari daun pandan atau suji mengandung klorofil dan antioksidan tinggi. Klorofil membantu proses detoksifikasi tubuh, sementara antioksidan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini membuat klepon bukan hanya enak, tapi juga punya nilai kesehatan tersembunyi. Gula merah di dalam klepon adalah sumber energi alami yang dilepas perlahan. Tidak seperti gula putih yang bisa membuat gula darah melonjak drastis, gula merah memberikan energi stabil dan lebih ramah untuk tubuh. Kelapa parut yang membalut klepon mengandung MCT, yaitu lemak sehat yang langsung diubah tubuh menjadi energi. Selain itu, kelapa juga kaya serat yang membantu pencernaan. Namun, cara konsumsi klepon juga penting. Hindari makan klepon setelah makan besar, karena bisa membuat perut terasa penuh dan tidak nyaman. Waktu terbaik menikmati klepon adalah sebelum olahraga ringan seperti jogging pagi.
2 atau 3 butir klepon cukup untuk memberi energi tanpa berlebihan. Klepon bisa menjadi energi ball alami yang jauh lebih sehat dibandingkan minuman energi kemasan yang penuh gula tambahan dan bahan kimia. Tapi, hati-hati dengan waktu dan porsi. Jika makan sepiring klepon sebelum tidur, gula dan kalori yang tidak terpakai bisa berubah menjadi lemak tubuh. Ingat, kelapa parut tetap tinggi kalori. Nikmati secukupnya agar manfaatnya tetap optimal tanpa menambah beban kalori harian. Filosofi klepon sederhana. Kejutan manis itu baik, asal tahu kapan harus berhenti. Nikmati momen kebersamaan dan sensasi gula merah yang meledak di mulut, tapi tetap kendalikan diri. Nikmati kejutannya, tapi jangan kebablasan. Menghargai batas adalah kunci hidup sehat, bahkan saat menikmati camilan tradisional. Orang cerdas tahu caranya menikmati ledakan rasa klepon, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Dengan begitu, klepon bukan hanya jadi camilan nostalgia, tapi juga bagian dari gaya hidup sehat yang seimbang. Sekarang, mari kita bahas onde-onde. Bola emas bertabur biji wijen yang selalu menggoda selera. Siapa sangka, camilan sederhana ini menyimpan banyak rahasia kesehatan di balik tampilannya yang mungil dan menggiurkan. Kulit onde-onde terbuat dari tepung ketan yang kenyal, diisi dengan kacang hijau yang lembut, lalu digulingkan dalam taburan biji wijen yang melimpah. Kombinasi tekstur dan rasa ini membuat onde-onde jadi favorit banyak orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Biji wijen bukan sekadar hiasan. Di dalamnya terkandung kalsium, magnesium, zat besi, zinc, dan serat yang sangat baik untuk tubuh. Bahkan, biji kecil ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai sumber nutrisi penting di berbagai budaya. Selain itu, biji wijen mengandung senyawa aktif seperti sesamin dan sesamolin yang berperan sebagai antioksidan alami. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Sementara itu, kacang hijau di dalam onde-onde adalah sumber protein nabati dan serat yang tinggi. Protein nabati membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, sedangkan serat membuat kita kenyang lebih lama dan menjaga kesehatan pencernaan. Onde-onde sangat cocok dijadikan sarapan praktis atau camilan sore yang mengenyangkan. Rasanya yang manis dan gurih, serta teksturnya yang unik, membuatnya pas dinikmati bersama teh tawar atau kopi hangat. 2 buah onde-onde plus segelas teh tawar saja sudah cukup untuk menahan lapar di tengah aktivitas. Pilihan ini jauh lebih sehat dibandingkan camilan tinggi gula atau gorengan berminyak. Jika dibandingkan dengan roti putih atau gorengan, onde-onde jelas lebih unggul dalam hal kandungan gizi dan manfaat kesehatan. Onde-onde memberikan energi tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Namun, perlu diingat bahwa onde-onde biasanya digoreng. Kualitas minyak yang digunakan sangat mempengaruhi kesehatan. Minyak yang sudah dipakai berulang kali bisa menghasilkan lemak trans yang berbahaya. Minyak jelantah atau minyak bekas pakai dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena kandungan lemak trans dan radikal bebasnya. Selalu gunakan minyak segar dan ganti secara berkala untuk menjaga kesehatan keluarga. Membuat onde-onde sendiri di rumah adalah pilihan terbaik. Kita bisa memilih bahan-bahan berkualitas, mengontrol jumlah gula, dan memastikan minyak yang digunakan masih segar. Onde-onde itu seperti orang sukses, tampil sederhana di luar, tapi penuh kualitas di dalam. Namun, jangan sampai berminyak karena lingkungan yang buruk. Pilih lingkungan dan bahan yang baik untuk hasil terbaik. Jadilah bijak, pilih minyak dan bahan terbaik untuk hidup yang lebih sehat. Onde-onde bukan sekadar camilan, tapi juga simbol pilihan cerdas untuk tubuh dan jiwa. Kue putu, jajanan dengan suara khas dan aroma menenangkan. Dibuat dari tepung beras, gula merah, kelapa parut, dan dikukus dalam bambu. Metode kukus tanpa minyak, lebih sehat dan menjaga nutrisi. Uap panas dan aroma pandan dari kue putu bisa jadi terapi uap sederhana, membantu relaksasi dan melegakan pernapasan. Nikmati kue putu saat hangat, terutama di cuaca dingin atau saat kurang enak badan. 2-3 potong cukup, jangan berlebihan. Praktis pulang kerja, beli kue putu, hirup uapnya, rasakan relaksasinya. Lebih sehat dari merokok atau minum alkohol untuk melepas stres. Risiko utama tetap dikonsumsi gula berlebih dan kelapa parut yang harus segar. Jadilah seperti kue putu sederhana, menenangkan, dan selalu fresh. Terakhir, lapis legit, rajanya kue basah Indonesia. Bahan premium mentega, kuning telur, dan bumbu spekuk, kayu manis cengkeh pala kapulaga.
Rempah-rempah ini kaya antioksidan, antiinflamasi, dan baik untuk imun. Kuning telur sumber vitamin D, E, kolin, dan lemak sehat. Lapis legit bukan sekadar kue, tapi koktail rempah pelindung tubuh. Cara konsumsi potong tipis, nikmati 1-2 potong bersama kopi atau teh tawar, ideal di pagi hari. Jangan jadikan dessert setelah makan malam. Sepotong tipis bisa jadi energy bar alami untuk aktivitas berat. Tapi ingat, ini bom kalori dan kolesterol jika dimakan berlebihan. Dosis kecil adalah obat, dosis besar jadi racun. Lapis legit mengajarkan kesabaran, kualitas, dan pentingnya moderasi. Nikmati kemewahannya, hargai prosesnya, tapi kenali batasnya. Don't be a legit fool, be a legit smart person. Jadi, sudah siap melihat jajanan pasar dengan cara baru? Dari kue cucur hingga lapis legit, semua punya manfaat jika dikonsumsi dengan cerdas. Kearifan lokal bukan mitos, tapi sains yang lezat. Kuncinya, kesadaran dan moderasi. Sehat itu bukan soal menghindari makanan enak, tapi tahu kapan, apa dan berapa banyak yang dimakan. Jadikan setiap gigitan investasi kesehatan. Jika video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman-teman. Terapkan ilmunya, nikmati jajanannya, dan rasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.